teman-teman, what's up Auto Junkies? Well, kalau kalian udah nonton video kita yang kemarin-kemarin yang kita udah ngupas mengenai perbedaan antara Avanza lama dengan Avanza baru, plus kupas kita lagi mengenai si Avanza Veloz, varian flagshipnya. Sekarang giliran Daihatsu sahabatku yang mengeluarkan varian dari mereka sendiri, apalagi tentunya kalau bukan Daihatsu Grand New Xenia. Well, secara keseluruhan sih mobil ini ya nggak beda banyak-banyak amat sih sama New Avanza. Jadi ride safe and Godspeed. Enggak. Kita cuma bercanda. Kita di Laknas emang kadang-kadang suka bercanda. Jadi kita juga anti baper-baper club. Nah, untuk si Grand New Xenia ini sebenarnya dari segi namanya itu agak bingungin ya, karena ada yang sempat pakai Grand New, ada yang pakai Great New, sekarang Avanza pakai New aja, Great-nya hilang, sekarang ada Grand. Intinya dari segi namanya mereka emang agak keserimpet-serimpet gitu. Dibanding kita ngulas lagi dari awal mobil ini secara keseluruhan, kan dia secara basis dia emang mirip banget sama Avanza yang baru. Pertama-tama kita pengen minta maaf karena situasi udah kayak gini, karena kita di Laknas always last man standing, karena kita paling lama reviewnya. Nah, perubahan pertama tentunya yang paling penting adalah dari segi mesin, karena ini yang baru dari Xenia ini. Nah, enggak, itu bukan diketok-ketok terbuka, tapi emang ada orang di dalam. Nah, secara sekilas mesin ini emang masih sama, terlihat masih serupa dengan mesin Xenia yang lama, yang 1300 ya. Well, cuman untuk sekarang, akhirnya Xenia udah dapat varian mesin 1500 yang modelnya di atas panggungnya udah gelap di sono. Untuk Grand New Xenia 1500 itu dia merupakan varian flagship, dia ibaratnya kayak Veloznya Xenia gitu. Walaupun kalau secara desain dan secara perubahan dia nggak sesignifikan dari Avanza G ke Veloz. Dia ibaratnya kayak dia Avanza G, ini Xenia yang 1500 di tengah sini, baru di atas itu ada varian Veloznya. Bicara soal fascia depan, ya hood masih identikal, begitu juga dengan fender. Grill masih sama, yang menjeblek ke bawah sama seperti Avanza tipe G. Dan untuk varian manapun headlampnya dia udah pakai headlamp yang tutir seperti ini, yang lagi-lagi terinspirasi dari mobil seperti Bellfire Onotto, Bellfire, Boxy, Kirameki. Low beamnya LED, high beamnya LED, lampu senjanya masih bulb, dan lampu senja juga masih bulb. Ya, all the same. Tapi yang beda itu ada di bagian di bawah sini. Oke, bumper utamanya dia emang masih sama, tapi di bagian depan sini ada semacam aero kit tambahan untuk varian deluxe yang menegaskan lebih kalau ini adalah, hey, gue adalah varian deluxe, karena di sini ada tulisannya deluxe di bagian depan sini. Ya, macam-macam TRD Sportivo, cuman ini tulisannya emang gede banget sih, lebih gede lagi dari TRD. Plus di bagian fog lampnya itu ada cover yang gede banget yang nutupin varian item-item yang aslinya ini kayak mesh honeycomb design gitu, yang kayak cetakan waffle gitu ya. Dan ini agak bleber ke bagian samping. Untuk Xenia yang varian top of the line emang dari dulu kan pasti selalu ada ini, dan ini juga sampai sekarang tetap jadi pembeda dari varian Avanzanya, karena bahkan Avanza Veloz sekalipun dia belum ada corner sensor bagian depan yang seperti ini, yang bisa dinyalain di bagian dalam dekat tombol buat ngatur spion yang di situ ya, di sebelah kanan lingkar kemudi. Nah, sekarang kita masuk untuk bicarain bagian kaki-kakinya. Ini adalah pelek yang sama yang dipakai oleh New Avanza G 2019 yang gua review kemarin, itu yang gua bilang palangnya lebih rame dan palangnya itu kayak gede kecil gitu. Ini masih sama, dia single tone, karena ini adalah varian Xenia yang 1300. Untuk varian flagshipnya yang 1500 yang di
stage di atas sana yang udah gelap itu, peleknya sebenarnya beda sendiri karena desainnya dia two-tone polish dan dia palang 4 kayak baling-baling menyon gitu. Walaupun ukurannya dia nggak kayak Veloz, karena kalau Veloz kan dia 1 inci lebih besar dibanding varian G, pakai ban ring 15, velg ring 15. Kalau ini untuk yang 1500 walaupun dia two-tone polish tetap pakai ring 14 aja. Bannya tapi kalau untuk ring 14-nya si Avanza G itu kan dia pakai Dunlop Enak Safe. Kalau ini bannya dia udah pakai Bridgestone Ecopia dari varian yang ring 14 sekalipun. Berlanjut ke bagian samping, di spion ini juga mereka udah dapat perubahan dari Xenia yang lama. Karena sama seperti Avanza, ini juga mereka pakai spion yang plug-plug yang dipakai oleh Toyota Rush dan Daihatsu Terios ya, bentuknya lebih lancip gitu ya, dengan LED indikator yang udah manis karena dia nyalanya tuh lurus bukan LED titik-titik. Ini juga udah pakai electric retract seperti ini gitu. Salah satu hal di dada samping yang jadi pembeda utama dari si Grand New Xenia ini dibanding Avanzanya adalah penambahan ini, aksen chrome belt line yang keliling di bagian window line sini. Cuman dia window line-nya tuh nggak keliling sampai bawah ya, jadi aksen chrome-nya cuman mentok di ujung situ dan dia naik ke atas melingkar terus ke sini dan mentok di bagian sini dan berhenti gitu. Ini sebenarnya sih menurut kita agak sedikit annoying karena kalau mau seluruh, kalau mau bawah aja, sedangkan ini bagian atas doang gitu, entah kenapa. Untuk di bagian samping, perubahan yang nggak mungkin orang notice antara Avanza dengan Xenia baru ini adalah penggunaan talang air OEM yang berbeda. Iya, ini ternyata emang ada bedanya karena untuk di Avanza dia kan polos, nggak ada emboss apa-apa, cuman ada desain kayak agak meliuk dikit. Di Xenia ini ada tulisan Xenia yang di-emboss di sini, dan secara bahan juga dia lumayan high quality. Ya macam-macam talang air OEM yang emang mahal dan tahan lama lah, cukup durable. Dan kalian tahu kan apa artinya? Talang air mobil ini sangat bagus. Dan perubahan terakhir di bagian samping sini yang terlihat adalah di bagian bawah sini. Kalau kalian bandingin ini sama contohnya Avanza Veloz, itu emang kan Veloz di sana emang udah ada side skirt ya, tapi side skirtnya ada imbuhan chrome gitu. Kalau secara Xenia, dia kan emang dari awal konsepnya itu berbeda 180 derajat dengan Veloz. Kalau Veloz itu lebih ke arah yang sporty, kalau Xenia beralih ke dulu awalnya dia ada varian Ativo, dia kesannya emang yang lebih tough gitu, yang agak-agak a bit crossover, a bit off-road, pokoknya lebih tough lah gitu ya. Makanya di sini side skirtnya dia banyak imbuhan-imbuhan warna hitam kulit jeruk yang sama kayak di depan tadi, yang kayak kumis bleber-bleber gitu ya. Kita masuk ke changes yang di bagian belakang. Di atas itu kan udah pakai antena shark fin yang sama kayak Avanza baru, dan itu alhamdulillah banget karena mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya ngubah antena long pole di pilar depan yang mereka bawa dari mobil lama seperti Kijang Kapsul ke akhirnya baru sekarang mereka nerapin antena yang seperti ini. Itu nice, tapi itu kan sama. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di bagian wing ini. Lagi-lagi ini adalah bagian dari deluxe body kit gitu ya. Ini wingnya dia terlihat lebih sporty bahkan dari Avanza Veloz sekalipun, karena wingnya ini ada lobang, dan ini ya konon katanya sih berguna untuk ngereduksi turbulensi di belakang sini gitu ya. Jadi anginnya tuh bisa masuk ke sini terus kayak ngebuyarin angin belakang sini supaya angin belakang situ tuh nggak ya begitu-gitu gitu. Makanya ya entah kepake apa enggak di sebuah MPV, tapi yang jelas ini terlihat lumayan sporty. Dan di bagian third brake stop lamp pun, kalau Avanza kan dia mikanya merah, kalau ini mikanya bening dan agak di smoke, jadi kesannya lebih racing gitu. Untuk di bagian tengah sini, dia juga secara badging lumayan beda karena ya emang ini kan Type R. Kalau kalian lihat di sini kan, kalau Avanza itu nggak ada Avanza Type R, tapi kalau Xenia dia punya varian yang namanya Type R. 次の RA インテグラタイプ R 98スペックデビュー Deluxe lagi, jadi R elevated gitu ya. Plus kalau yang ini kan yang varian 13, dia di sini nggak ada badge apa-apa, cuman Xenia doang. Tapi kalau yang di stage di sana yang udah gelap, itu badge Xenia-nya agak digeser ke sebelah kiri sebelah sini. Terus di sini ada emblem 1.5 yang langsung dibawa dari Avanza Veloz. Jadi mereka nggak bother untuk desain emblem yang baru yang bisa masuk ke cocokin fontnya kayak yang ini. Mereka tinggal plug aja langsung pakai badge punya Veloz. Agak males sebenarnya.
Berikutnya marilah kita bicara soal tail lamp dan garnish. Oke, tail lamp ini sama persis sama yang dipakai oleh Avanza G. Garnish ini pun sama persis sama yang dipakai oleh Avanza G. Tapi kan ini jatuhnya adalah varian flagship atau top of the line. Ini sama yang Ono sama ya, bagian belakang nggak ada beda, yang 1500 maupun yang 1300 Type R Deluxe yang satu ini gitu. Jadi garnish ini kan dia warnanya chrome yang bisa ngaca gitu, yang hello gitu, yang bisa ngaca gitu ya. Kalau untuk varian flagship dari Avanza yang Veloz, ini kan dia udah pakai black chrome atau smoke chrome gitu, yang agak hitam gitu biar lebih racing gitu. Kalau ini dia tetap sama kayak varian-varian bawah yang masih pakai chrome yang shiny kayak gini. Jadi ya Then who was flickering the lights? dan di belakang sini perubahan yang paling major dan paling jadi pembeda antara Xenia Grand New ini dibanding yang Avanza adalah bagian bawah sini. Lagi-lagi ini adalah bagian dari Type R Deluxe body kit, karena emang kayak di depan ini body kitnya kayak banyak imbuhan-imbuhan plastik yang kayak kulit jeruk yang scratchy kayak gini dengan warna body-body yang mirip bentuknya kayak taring gitu. Dan ini cuma ada di varian Deluxe doang. Bahkan Avanza Veloz sekalipun dia nggak ada body kit add-on kayak gini, karena kan emang bumper Veloz udah agresif dari atasnya gitu kan. Kalau ini kan atas ini pakai bumper yang tipe G biasa kayak yang Avanza biasa, tapi bawahnya dikasih body kit Deluxe. Makanya gue bilang ini kenapa secara tampang itu kayak di atas G tapi di bawah Veloz. Dan perubahan di belakang yang terakhir untuk eksteriornya adalah di bagian bawah sini. Ini pun orang akan jarang notice karena dia ketutupan sama body kit yang ngejebleh ke bawah kayak begini ya. Ini adalah muffler cutter, dan walaupun dia kelihatan kayak muffler cutter biasa, tapi ini ada emboss logo Xenia-nya. Jadi ini Easter egg kecil yang menurut kita lumayan menarik, dan ini juga menjadi pembeda antara Xenia dengan Avanza yang baru. Nah, bagian eksterior kelar, sekarang kita lanjut ke bagian interior yang mulai dari detail kecil yang ada di belakang sini. Ini bagian belakang center konsolnya ini emang dia beda ya, karena kan kalau untuk varian yang Avanza dia kan cup holder itu udah yang bagian tarik yang kayak di dashboard BMW gitu. Kalau ini cup holder masih kayak yang lama gitu, yang masih model pull down, dan ini emang agak keras sih. Jadi ya lebih inferior sedikit lah kalau yang dibanding Avanza. Tapi at least di sini dikasih busa di pinggiran, walaupun busa tempelan. Selain cup holder yang lebih primitif ini, tapi at least di belakang sini masih ada redeeming feature. Oke, dia tetap kehilangan illumination warna birunya yang bikin Avanza terlihat lebih mewah, tapi at least untuk kalian pencinta gadget, kalian masih tetap bisa ngecas karena di sini tetap ada power outlet, dan ini ya lumayan berguna sih, walaupun dia nggak ada power outlet di row ketiga kayak Avanza. Jadi kalau row ketiga kalian harus tarik kabel ke kolong terus ke sini kalau kalian pengen ngecas. Center console keluar, sekarang kita ke bagian di jok sini. Udah kelihatan belum apa bedanya? Iya, untuk si Xenia, bahkan untuk varian yang sampai flagship pun yang paling atas yang 1500 Type R Deluxe, itu dia belum dapat headrest tengah kayak di Avanza. Kalau di Avanza kan ada headrest tengah, walaupun dia agak awkward karena headrestnya tuh kepisah jadi dua, tapi at least ada. Kalau ini, kalau misalnya kalian duduk di tengah, terus amit-amit kenapa-napa, itu kalian bisa langsung gitu, karena nggak ada headrestnya. Oke, leher ngejebleh itu emang satu hal, tapi ada faktor lain dari safety yang agak concerning juga untuk penumpang bagian tengah kalau emang harus ada orang duduk di sini. Selain tadi leher ngejebleh, ini juga bagian seat beltnya bisa kalian lihat. Kalau Avanza kan dia udah 3 point, makanya di atas roof ini kan ada yang kayak attachment di sini yang kalian bisa turunin gitu kan ke sini gitu. Kalau ini dia masih 2 point, jadi seat beltnya cuma di tengah sini doang. Perbedaan lagi dengan Avanza terlihat ada di bagian console box tengah ini. Karena console box yang di Avanza yang tipe G sekalipun, dia kan udah mirip console box yang ada di Toyota Rush yang bentuknya itu kayak letter L gitu ya, kayak titik gitu. Cuman kalau seandainya di sini itu dia beda. Ini mirip kayak yang dipakai di Terios. Dia sama-sama keras kayak Terios. Ada jahit-jahitan palsu yang kita agak nggak suka. Tapi yang kita suka di sini ada Easter egg yang lumayan menarik, karena ini kalau kalian lihat dalamnya, ini kan 2 tier ya. Tier dalam itu sama kayak console box layaknya gitu yang bisa taruh barang. Tier atas tapi ini ada tempat buat naruh money, karena ini emang ini tulisannya duit. The money is always right. Dan di sini ada tempat buat naruh
pulpen. Bicara soal center console, dia emang center console-nya itu untuk varian yang Type R Deluxe ini mirip sama yang di Avanza G ya, yang ininya udah piano gloss gitu, dan AC-nya pun sama, ada card holder. Tapi perbedaan pertama ada di bagian sini, karena lagi-lagi ini soal safety ya. Ini bagian kayak seatbelt warningnya itu dia nggak ada di sini. Jadi ini jadi satu tombol hazard yang gede banget, seolah-olah kalian nyalain itu dengan cara ditonjok gitu. Satu lagi bicara soal keamanan yang agak disunat dari Xenia ini dibanding yang Avanza-nya adalah ABS atau anti-lock braking system. Karena untuk di Xenia, satu-satunya varian yang udah dapat ABS adalah varian yang 1500 Type R Deluxe yang ada di Stage Ono yang putih ya. Jadi kalau kalian pengen dapat ABS, pilihan kalian cuma beli yang Ono. Karena yang ini yang 1300 sama-sama Type R Deluxe juga, dia belum ada ABS. Kalau di Avanza kan bahkan dari tipe E sekalipun yang di bawah semua udah dapat ABS. Dan akhirnya kita sampai ke perubahan yang terakhir dan yang paling kita appreciate di interiornya, yaitu adalah ini. Ini adalah penggunaan head unit, dan head unitnya itu antara Avanza G dengan Avanza Veloz dengan Type R Deluxe 1300 dan Type R Deluxe 1500 itu beda semua gitu. Kalau untuk Avanza G itu kan pakai Kenwood yang di rebrand Toyota. Kalau untuk Avanza Veloz itu juga pakai Kenwood yang di rebrand Toyota, cuman lebih canggih karena ada fitur semacam adjustment setting vehicle di situ yang kalian bisa ngubah-ngubah suara alarm dan ya nonaktifin ngunci untuk melipat spion. Untuk di Type R Deluxe 1300 dia pakai Kenwood yang tidak di rebrand, jadi masih original Kenwood. Di sininya tuh langsung nyala Kenwood kan. Dan ya ini secara desain kita cukup suka karena dia sama-sama gloss gitu, jadi benar-benar kelihatan seamless, kelihatan bagus. Dan fiturnya juga udah lumayan oke karena ada Bluetooth, ada CD, radio, Waze, Weblink, dan bisa connect ke Spotify dan lain-lain. Ini sangat mendukung dan bagus buat aktivitas sehari-hari, mudah-mudi di dalam kota. Tapi untuk varian yang Ono yang lagi di atas stage, itu kan Type R Deluxe 1500. Dia pakai head unit Pioneer, dan walaupun head unit Pioneer-nya itu konon katanya lebih canggih dibanding yang ini, tapi secara estetis dia lebih kurang enak dilihat karena agak nonjol, terus dia ada frame-nya gitu. Pokoknya ya mungkin itu tinggal soal kayak milih form over function atau yang seperti ini. Kalau kita sih ya secara overall lebih demen yang seperti ini karena lebih seamless. Yap, jadi begitu atau jangkis sedikit fun versus kita mengenai si Grand New Xenia yang 1300 dan yang 1500 kita jadiin satu aja karena perubahannya nggak terlalu banyak, cuma di mesin dan beberapa fitur doang. Dengan Avanza yang baru keluar juga beberapa hari yang lalu. Well, secara overall sih perubahannya emang nggak signifikan gimana-gimana perbedaan antara mereka berdua. Jadi ya balik lagi itu soal budget dan soal kalian lebih suka yang mana aja gitu, soal desain dan estetik gitu-gitu ya. Ya, kalau kalian pengen lihat lebih ke arah yang in-depth review atau impression yang lebih mendalam, kalian bisa nonton video kita yang kita udah ngulas banget Toyota Veloz yang baru, yang linknya bisa kalian cek di sini. Karena emang di sini kita udah ngulas luar dalam, lebih dalam dengan format fun impression yang biasa kita udah lakukan, kayak dengan interesting, annoying things dan lain-lain ya. Kalau ini kita pure untuk ngebandingin aja fitur antara ini dengan Avanza dan dengan yang lama juga. Jadi thank you banget kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya kita, kenapa nggak kalian subscribe ke channel YouTube kita untuk support kita di Laknats Auto Junkie. Kepoin juga ke sosial media kita untuk Instagram kita di laknats_aj dan Facebook kita di laknats.aj. Ya, thank you banget bagi kalian udah menyaksikan kita. Untuk si Xenia ini ya, apakah ini bisa bersaing dengan LMPV lainnya ya, kita biarkan kalian aja yang menilai dan komen langsung di bawah. Menurut kalian gimana sih Xenia baru ini bisa bersaing dengan LMPV lainnya dan dengan Xenia yang sebelumnya? Apakah cukup oke atau enggak? Kalian aja yang judge aja. Jadi thank you banget. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. And by the way, ini ada sedikit easter egg juga. Ini suara alarmnya itu walaupun dia masih kuncinya seperti ini, yang seperti Avanza G, suara kunci dan unlocknya itu lebih bagus dibanding Avanza G karena suara kuncinya ini mirip sama Avanza Veloz.